Shalom adik-adik, apa kabar? Selamat hari Minggu, berjumpa lagi dengan kakak Novi dalam ibadah pelayanan anak. Nah, kakak harap kalian tetap stay di rumah ya. Walaupun kita di rumah, tapi kita tetap melakukan ibadah seperti biasa, yaitu ibadah online. Diharapkan adik-adik dapat mengikuti ibadah dengan semangat ya. Nah, kita sebelum ibadah, kita akan bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kakak akan pimpin di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa kami berjumpa lagi ya Tuhan Yesus. Melalui via online ya Tuhan, mampukanlah kami supaya kami dapat beribadah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampunilah kami ya Tuhan Yesus, sehingga kami dapat layak untuk datang di hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan, berkatilah adik-adik layan yang akan mengikuti ibadah online ya Tuhan, supaya mereka dapat dikuatkan melalui iman mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bernyanyi dengan pujian Yesus sayang padaku. Pada hari Minggu ini Kakak Egi yang akan membawakan firman Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, silakan adik-adik berdoa terlebih dahulu bersama Mama dan Papa. Oke adik-adik, kalau adik-adik sudah berdoa bersama Mama dan Papa, sekarang saatnya kita untuk membaca Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita dari Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Kalau sudah, mari kita baca bersama-sama. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Demikian pembacaan Alkitab. Adik-adik, firman Tuhan hari ini menceritakan tentang kondisi Yehuda atau kerajaan Israel yang tidak baik, dan mereka saat itu putus asa nih adik-adik. Kira-kira mereka putus asa karena apa ya adik-adik? Mereka putus asa karena mereka mengalami kondisi yang tidak baik adik-adik. Tidak baiknya itu karena dosa mereka adik-adik. Nah, walaupun Yehuda itu penuh dosa, tapi Tuhan Yesus berjanji akan memulihkan mereka. Tuhan akan mengubah kondisi mereka yang tidak baik menjadi baik adik-adik. Bagaimana ya Tuhan bisa mengubah keadaan mereka? Jadi adik-adik bisa buka kembali Alkitabnya. Adik-adik bisa buka
di Yesaya 35 dan baca di ayat yang ke-7. Di situ adik-adik dikatakan bahwa tanah pasir dan gersang akan menjadi kolam dan sumber air. Nah, tentu air itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan, yang sangat diharapkan di saat-saat kita seperti itu adik-adik. Saat panas, pasti kita melihat air tuh, wah kayaknya seger nih, enak nih. Nah, begitulah Tuhan mengubah keadaan Yehuda adik-adik. Nah, adik-adik, Kak Egi punya gambar nih. Coba ya adik-adik lihat. Ini gambar apa adik-adik? Adik-adik, ini gambar rumah, tapi di rumah ini di halamannya kotor sekali adik-adik. Banyak sampah tuh, bertaburan nih. Ada sampah plastik, sampah kaleng, banyak deh ini tuh sampah semua. Kira-kira ini kondisi yang baik atau enggak ya adik-adik? Enggak baik ya adik-adik karena banyak sampahnya. Nah, apalagi ini nih adik-adik tuh. Jadi di sini ada rumah nih adik-adik. Tapi lihat halaman rumahnya. Di mana-mana itu ada sampahnya. Wah, apa enak ya adik-adik tinggal di rumah ini ya. Banyak sampahnya, pasti bau ya adik-adik. Sekarang kakak punya lagi nih gambar. Ini gambar rumah yang bersih adik-adik. Tuh, tidak ada sampah di halaman rumahnya. Malah ada yang nyapu nih. Ada mbak-mbak yang nyapu nih. Wah, pasti rajin dibersihin halaman rumahnya. Jadi halaman rumahnya bersih, nggak ada lagi sampah-sampah. Nah, terus kalau nggak ada sampah nih kayak gini nih adik-adik, cantik ya adik-adik. Rumahnya nggak ada sampahnya, malah di sini ada bunga-bunga. Wah, cantik banget sih adik-adik ya. Pasti adik-adik suka ya ngelihat gambar ini. Nah, adik-adik, sekarang kakak Egi tanya, kira-kira adik-adik pilih gambar yang mana sih? Gambar rumah yang nggak ada sampahnya atau yang banyak sampahnya? Kalau Kak Egi pilihnya yang nggak ada sampahnya. Nah, adik-adik juga pasti pilihnya yang nggak ada sampahnya ya adik-adik. Jadi adik-adik, Kak Egi tadi ngasih contoh gambar rumah yang halamannya kotor itu, yang banyak sampah itu. Maksudnya kita itu juga adalah rumah adik-adik. Kita itu seperti rumah. Dan sampah itu yang ada di rumah, di halaman rumah kita itu menggambarkan dosa-dosa kita adik-adik. Seperti apa ya? Coba kalau sekarang kakak Egi contoh nih. Kasih contoh. Kalau dosanya itu seperti nggak mau nurut sama mama dan papa. Siapa di sini yang adik-adik nggak mau nurut sama mama papanya? Nah, itu berarti membuat halaman rumah kita menjadi kotor. Halaman rumah itu maksudnya diri kita sendiri, hati kita adik-adik. Terus misalnya lagi nih contohnya, adik-adik nggak sayang sama kakak dan adiknya. Terus adik-adik nggak mau berbagi dengan teman-teman. Nah, kalau rumah kita bersih, bersih itu artinya baik. Dan semua yang baik itu akan membawa berkat adik-adik. Dari cerita tadi adik-adik, Yehuda itu seperti rumah yang kotor dan penuh dengan sampah. Tidak nyaman dan tidak baik adik-adik. Tapi kemudian keadaan mereka berubah jadi baik. Adik-adik tahu nggak kenapa keadaan Yehuda jadi baik? Karena Tuhan Yesus menolong mereka adik-adik. Kenapa coba Tuhan Yesus mau menolong mereka? Karena Yehuda mau mengikuti perintah Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, supaya kita bisa seperti rumah yang bersih, kita harus mengikuti perintah Tuhan seperti yang Yehuda lakukan. Dan kita harus yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus pasti akan menolong kita. Jadi ketika adik-adik sedih, adik-adik itu harus berdoa. Kalau adik-adik berdoa, maka Tuhan akan menolong adik-adik dan mengubah situasi buruk menjadi baik. Demikian firman Tuhan hari ini.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kakak Layan. Dan biarlah firman Tuhan itu dapat kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi teladan bagi kita supaya kita tetap kuat di dalam iman. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dengan pujian Yesus sayang padaku. Adik-adik dapat menyiapkan uang persembahannya, lalu dimasukkan ke dalam amplop yang diberi tulisan persembahan IMPA Desember 2020. Lalu Mama Papa dapat menyerahkannya ke gereja setiap bulannya. Halo adik-adik, Shalom. Selamat datang di Warta PA GPIB Marturia Lampung. Seperti yang kita tahu, sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Oleh karena itu, PA GPIB Marturia Lampung akan mengadakan Natal secara online melalui aplikasi Zoom yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 26 Desember 2020 pada pukul 3 sore. Kakak Layan sangat mengharapkan adik-adik nantinya dapat hadir dalam Natal online kita ya. Oh iya, adik-adik juga dapat ikut serta loh dalam virtual choir atau paduan suara acara Natal online kita. Caranya, silakan rekam diri adik-adik bernyanyi lagu Natal di Hatiku. Untuk background musiknya, adik-adik dapat menghubungi Karea
dengan kontak person berikut. Lalu hasil video yang adik-adik rekam dapat adik-adik kirimkan juga ke Karya dengan kontak person yang sama. Dan batas pengirimannya tanggal 15 Desember 2020 jam 5 sore ya. Nah, untuk memeriahkan Natal kita, adik-adik juga dapat mengikuti lomba online yang sudah disediakan Pelkat PA, yaitu untuk kelas TK, Fotogenik Nuansa Natal. Untuk lomba kelas kecil, lombanya adalah membuat kartu Natal. Dan untuk kelas tanggung, lombanya membuat kreasi bentuk pohon Natal. Nah, adik-adik dapat mengikuti lomba tersebut dengan cara mengupload hasil kreasi adik-adik ke akun Instagram adik-adik masing-masing atau Instagram orang tua adik-adik. Lalu jangan lupa ya gunakan hashtag seperti berikut. Hashtagnya sesuai dengan lomba apa yang adik-adik ambil. Lalu jangan lupa juga untuk tag Instagram atau mention Instagram Pelkat PA, yaitu @PA_Marturia Lampung. Jangan lupa batas pengiriman hasil kreasi adik-adik tanggal 18 Desember pada pukul 8 malam. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Karena akan ada hadiahnya loh. Jadi ayo ikut. Sekian dulu Warta PA minggu ini. Untuk informasi lebih lanjut, adik-adik bisa langsung menghubungi kontak person yang sudah disediakan. Atau langsung saja cek Instagram PA Marturia Lampung, yaitu PA_Marturia Lampung. Sampai ketemu minggu depan. Happy Sunday. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam ibadah pelayanan anak hari ini. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat yang boleh kami terima hingga hari ini. Tuhan, kami telah mengumpulkan sebagian berkat kami. Kami mohon Tuhan kiranya berkenan memberkati persembahan kami, agar kiranya boleh berguna bagi gereja dan pelayanan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami hari ini. Kami mohon kiranya Tuhan memimpin langkah kami, sehingga kami boleh senantiasa berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah online, dan biarlah ibadah ini dapat berkenan di hadapan Tuhan ya. Dan tiba saatnya kita akan berpisah. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, tetap di dalam rumah, dan tidak keluar rumah kalau tidak berkepentingan. Jangan lupa cuci tangan dan menggunakan masker saat kita bepergian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.